the Inspirated TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Halo Mr. Ali, Halo, konten apa hari ini? hari ini The Humble Man. Apa itu Mr.? Humble Man itu kerendahan hati seseorang. Oke? Oke. Kerendahan hati tampak seperti sesuatu sikap yang dilakukan dan diperoleh begitu saja. Ternyata tidak. Semuanya berjalan dengan rendah, menundukkan tangan kanan ketika lewat, tersenyum dan berkata, "Oh, tidak apa-apa." Dengan nada suara yang lembut, kita dipuji. Merendahkan diri berkata, jangan sampai kelihatan bahasa tubuh kita itu menunjukkan kalau kita itu egois atau sombong. Karena itu tidak bagus. Dan itu kadang-kadang menunjukkan kita merasa hebat, merasa pinter, merasa segalanya. Padahal yang merasa itu justru tidak baik. Tampaknya sangat sederhana dan bisa dilakukan semua orang untuk melakukan itu. Namun tak jarang orang-orang yang melakukan hal-hal yang tadi semuanya selalu ketemu orang, kita menunduk, bersalaman, say assalamualaikum, itu memang tampaknya itu kelihatan gimana dan sangat sederhana dan bisa dilakukan semua orang. Namun tak jarang orang bisa melakukan hal-hal tadi semuanya. Ketika dikritik atau ketika berbeda pendapat justru melakukan tindakan defensif, klarifikasi dan tak segan mematahkan lawan pengkritiknya. Inikah rendah hati? Tidak, ya. Jadi orang rendah hati itu orang dikritik apa tetap santai aja, dihadapi dengan tetap dengan humble, dengan sederhana, dengan rendah hati. Ini hanyalah rendah hati yang sebatas di permukaan saja. Superficial modesty. Superficial modesty. Nyatanya kerendahan hati adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Ia adalah sesuatu yang diperoleh, didapatkan melalui proses. Mengapa? Kita pergi dahulu pada definisinya. Jika sombong menurut Nabi SAW adalah meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Maka rendah hati adalah menghormati semua orang, menerima kebenaran. Ada dua kata kunci di sini, menghormati semua orang dan menerima kebenaran. Oleh karenanya bisa dipastikan adalah mustahil seseorang memperoleh kerendahan hati jika ia sendiri tidak mengenal dan tidak berurusan dengan banyak orang dan tidak mengetahui kebenaran. Itu sebabnya jalan yang wajib ditempuh menuju kerendahan hati adalah mengenal banyak orang, berurusan dengan mereka, berurusan dengan banyak orang, dan mengetahui banyak hal tentang kebenaran. Kadang orang sok tahu ya kan. Itu nggak boleh ya kan, harus memang mempelajari dulu, berinteraksi sama orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang kita temui, orang-orang yang bisa diajak kerjasama kayak gitu. Dan bisa kita simpulkan orang yang rendah hati adalah mereka yang menghormati manusia karena telah banyak mengenal dan berurusan dengan banyak manusia lain.
serta mereka yang menerima kebenaran karena telah banyak berusaha untuk mencarinya kebenaran itu. Dan itu sebabnya biasanya rendah hati itu pengalaman dan banyak pengalaman dan berilmu. Dan banyak ilmunya tapi tetap humble dan simplicity life ya. Saya rasa pemahaman itu juga salah. Yang benar adalah wajar seseorang itu rendah hati karena ia telah banyak pengalaman dan telah banyak ilmu. Itu sebabnya konsep rendah hati yang diperoleh secara pasif perlu kita tukar menjadi konsep kerendahan hati yang secara aktif. Ya, seperti apa kerendahan hati yang secara aktif? Mari kita lihat beliau, contoh dari figur-figur beliau yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah manusia yang paling humble, paling rendah hati. Setuju beliau juga ditolong bahkan ditakdirkan Tuhan untuk rendah hati. Setuju? Ya, semua pasti setuju. Namun bagaimana proses beliau memperolehnya, itu yang perlu kita pelajari. Apakah secara ajaib? Bim salah bim, impossible. Beliau di suatu malam dan esok paginya beliau rendah hati. Saya tidak setuju kehidupan beliau memang adalah kehidupan yang menempa kerendahan hati. Beliau bekerja, berganti-ganti pekerjaan, berganti-ganti bos, berganti-berganti situasi dalam mencari ikhtiar di luar rumah dan menghidupi keluarganya. Beliau selalu berpindah-pindah tempat tinggal dan banyak merenung. Pendek kata, beliau sungguh mengenal dan berurusan dengan banyak orang. Serta beliau sungguh berupaya mencari kebenaran, oleh karenanya beliau menjadi rendah hati. Sungguh rendah hati yang dicontohkan oleh beliau. Jadi rendah hati itu juga harus diperjuangkan dan kita harus berurusan banyak orang. Seperti itu. Kita nggak boleh egois dan kita kalau misalnya individual, ya individual itu seperti apa ya kan? Kita akan harus berurusan dengan banyak orang kayak gitu. Oke, that's all about humble life. Humble man, simplicity life, simplicity man. Jadi the example of our Prophet Muhammad. Thank you very much. Have a nice day. Have a nice Saturday. See you next time with the same time and same channel. Goodbye.